Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi listrik statis, yaitu tentang elektroskop. Bagaimana kalian sudah siap dengan buku paket dan buku catatannya? Kalau sudah, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, memahami fungsi elektroskop. Yang kedua, memahami prinsip kerja elektroskop. Ketiga, memahami prinsip kerja penangkal petir. Dan yang keempat, mampu membuat elektroskop sederhana. Kalian tahu apa itu elektroskop? Nah, elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Bagaimana model atau gambar dari elektroskop? Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, di situ ada kepala elektroskop, kemudian ada daun elektroskop. Antara kepala elektroskop dengan daun elektroskop dihubungkan dengan konduktor. Kemudian dilindungi oleh dinding kaca. Bagaimana prinsip kerja elektroskop? Coba kalian perhatikan di sini. Untuk elektroskop, pada saat bermuatan netral, daun elektroskopnya tertutup. Tetapi pada saat elektroskop bermuatan, daunnya akan terbuka. Nah, itu gambar yang ada di bawah. Itu merupakan elektroskop yang bermuatan, sehingga daun elektroskopnya terbuka. Muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Di sini ada muatan atau elektroskop yang bermuatan netral. Didekati oleh sebuah benda yang bermuatan positif. Kepala elektroskop yang didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop akan membuka. Perhatikan gambar di samping. Elektroskopnya disentuh atau dipegang oleh seseorang. Kepala elektroskop disentuh tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop, maka daun elektroskop akan menutup. Elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Bagaimana kalau yang didekatkan pada kepala elektroskop adalah benda bermuatan negatif? Jelaskan. Bisa ya? Sekarang kita belajar untuk memahami contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita contohkan di sini adalah kilat. Perhatikan, ada sebuah rumah dan rumah ini bermuatan netral. Kemudian didekati oleh mendung atau awan.
Karena rumah memiliki hambatan yang besar, maka ketika dilewati elektron dalam jumlah yang besar, rumah akan mengalami kerusakan. Artinya, rumah tersambar petir. Supaya bangunan atau rumah tidak tersambar petir, maka dipasang penangkal petir. Bagaimana prinsip kerja penangkal petir? Coba kita perhatikan di sini. Sebuah rumah atau bangunan yang dipasang penangkal petir pada sisi atasnya. Perhatikan gambarnya. Apa kira-kira yang akan terjadi nanti setelah muatan negatif atau elektron dari awan mengalir ke bumi melalui penangkal petir? Nah, ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah menjadi bermuatan positif, maka muatan negatif awan mengalir dari awan ke bumi melewati penangkal petir. Karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang baik, maka ketika dilewati muatan listrik negatif dari awan, tidak menyebabkan kerusakan pada bangunan, sehingga bangunannya aman. Prinsip kerja penangkal petir yang kedua. Pak, kalian perhatikan lagi gambar berikut ini. Diperhatikan apa bedanya dengan yang pertama tadi. Kemana elektron-elektron yang ada di awan ini? Nah, kalian perhatikan dengan cermat. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, ketika rumah terinduksi oleh awan yang bermuatan, sehingga atap rumah dan penangkal petir menjadi bermuatan positif karena penangkal petir terbuat dari bahan konduktor yang ujungnya runcing, maka udara di sekitar penangkal petir akan terionisasi ion negatif, akan ketarik penangkal petir dan dialirkan ke bumi. Sedangkan ion positif akan ketarik awan dan menetralkan awan. Bagaimana? Sudah jelas anak-anak? Sekarang kita pelajari tentang generator Van de Graaff. Apakah generator Van de Graaff itu? Generator Van de Graaff adalah mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Apa yang kalian perhatikan di situ? Nah,
Prinsip kerja dari generator Van de Graaff yaitu gesekan antara silinder logam dengan sabuk karet menghasilkan muatan listrik negatif pada sabuk karet dan muatan negatif dialirkan ke bola konduktor. Bola konduktor akan bermuatan negatif yang sangat besar dan gesekan antara politen dengan sabuk karet menyebabkan sabuk karet menjadi bermuatan positif. Hal ini dikarenakan sabuk karet yang bermuatan positif dihubungkan dengan bumi, maka elektron dari bumi menetralkan muatan positif pada sabuk karet. Bagaimana? Sudah paham? Kalau kalian sudah paham, bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan latihan yang sudah Ibu kirimkan. Mudah-mudahan pelajaran atau materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita ketemu lagi nanti pada jadwal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.